hari ini adalah malam ke-10 ya, kita melaksanakan ibadah qiyamul lail atau tarawih, di mana salat kita, puasa kita dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, saudara-saudaraku yang baik, pada kesempatan yang mulia ini saya akan mengajak kepada kita semuanya untuk merenungkan ayat yang tersurat di dalam surah Yunus, surah yang ke-10 ayat yang ke-57 dan 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia." Semua manusia, nas ini berbentuk plural atau jamak. Kalau tunggalnya itu namanya insan. Jadi kata insan ini ada, nanti akan ketemu dengan anas. Anas ini artinya periang atau gembira. Kemudian akan ketemu juga kata anis. Anis ini artinya ramah atau cerdas. Karena memang fitrah manusia itu adalah berpotensi ramah, cerdas dan periang atau gembira. Qad ja'atkum, sungguh telah datang kepadamu mau'izatun mir rabbikum, mau'izah dari Tuhanmu. Mau'izah secara lafziah itu artinya nasihat atau pelajaran. Tapi yang dimaksud di ayat ini adalah mau'izah itu Al-Qur'an Karim. Karena Al-Qur'an itu berisi nasihat dan pelajaran. Mir rabbikum, dari Tuhan. Wa syifaa'un lima fis sudur. Dan Al-Qur'an itu juga menjadi penyembuh, menjadi obat yang menyembuhkan terhadap gangguan ataupun penyakit yang ada di dalam dada. Apa itu penyakit di dalam dada? Di antaranya adalah kesamaran, kecemasan, keraguan-raguan, kemalasan. Dan orang yang terpapar penyakit ini, dia sangat sulit untuk berhasil. Maka Al-Quran akan menjadi penawar, akan menjadi obat yang menyembuhkan terhadap gangguan ini. Atau syirik. Syirik ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang ke-39, surah Az-Zumar ayat yang ke-65, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh jika kamu musyrik, pasti gugurlah semua amalmu. Amal ibadahmu itu gugur gara-gara musyrik. Wa la takunanna minal khasirin, dan pasti kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Atau lebih tegas lagi dikatakan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-72, Allah katakan, "Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah." Sesungguhnya orang yang musyrik itu diharamkan oleh Allah ke dalam surga. Allah mengharamkan baginya surga. Nah, ini termasuk gangguan yang ada di dalam dada, atau gangguan atau penyakit yang bernama kafir atau kufur atau kafir. Jadi kafir itu asli ya bisa juga diterjemahkan sebagai kafir. Dipinjam oleh bahasa Inggris ya, karena orang yang kafir itu adalah orang yang menutup hatinya dari kebenaran. Jadi orang kafir itu bukan nggak tahu, tapi tahu dia tapi nggak mau tahu. Itu kafir. Artinya hatinya ya menutup hatinya dari kebenaran, itu kafir. Nah, penyakit-penyakit ini akan hilang dengan adanya Al-Qur'an Karim. Wa hudan, dan Al-Qur'an ini menjadi petunjuk. Petunjuk yang dibutuhkan oleh manusia selama menjalani kehidupannya di dunia ini. Kalau kitab-kitab yang lain, ya, kitab-kitab suci agama yang lain itu hanya mengatur hubungan
hubungan yang baik antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tapi kalau Al-Quran tidak hanya itu, tidak hanya urusan-urusan ibadah mahdhah, tapi juga ghairu mahdhah. Ya, ibadah-ibadah yang sifatnya muamalah mahdhah itu ditata secara rapi dan rinci dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Masalah-masalah ghairu mahdhah itu juga diatur, bagaimana hubungan seorang ayah dengan anak, anak dengan orang tua, bagaimana hubungan yang baik dengan tetangga, dengan lingkungan, bagaimana bahkan bernegara. Di sini juga masalah-masalah ekonomi juga diatur. Sampai detik ini para bapak dan ibu saudara-saudara yang mulia, tidak ditemukan yang konsep yang ekonomi versi Hindu, versi Buddha, tidak ada, atau versi Kristen atau Katolik, tidak. Yang ada adalah ekonomi versi Islam atau yang disebut dengan ekonomi syariah. Nah, Islam mengatur semuanya, semua diatur oleh Islam. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan Al-Quran ini juga menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Para bapak dan ibu saudara yang mulia, ayat yang ke-58 berbunyi, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, ini Nabi Muhammad ya, sebagai utusan Allah yang bertugas menjadi juklan dan jukni sekaligus, menjadi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sekaligus terhadap Al-Quran Karim. Maka Rasulullah SAW itu yang paling berwenang dan berhak menafsirkan Al-Quranul Karim. Katakanlah Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah yang luar biasa itu, wa birahmatihi, dan rahmatnya, fabidzalika, maka yang demikian itu yang disebutkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai obat, ya, fabidzalika falyafrahu. Maka dengan yang demikian itu hendaklah mereka orang-orang yang beriman itu bergembira. Jadi bergembira ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Bergembira apa? Bergembira dengan syariat yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-139 Allah katakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kau merasa rendah diri di hadapan orang kafir. Wala tahzanu, dan janganlah kau bersedih hati. Ini kan kita disuruh bergembira, disuruh bersenang-senang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa antumul a'launa, engkau ini adalah tinggi, engkau ini adalah istimewa, engkau ini diperlakukan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? In kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Masyaallah. Jadi kita umat Islam ini diperlakukan khusus, spesial oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggi derajatnya jika kita adalah orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, kita setiap pagi dan sore itu ada zikir pagi dan petang, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasul. Raditu billahi rabba, Allah aku ridho ya Allah sebagai Tuhan. Itu ridho itu diterjemahkan rela. Tapi yang betul ridho itu artinya puas. Ya Allah, aku puas menjadikan Engkau sebagai Tuhan. Wabil Islam dina, dan aku puas, aku ridho ya Islam ini sebagai agama. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan, dan aku rela, aku ridho, aku puas yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah untuk para bapak dan ibu saudara yang mulia. Di dalam surah Fussilat, surah yang ke-41 ayat yang ke-30, di sana juga orang yang beriman itu dikatakan oleh para malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kau bersedih dan jangan kau takut dan jangan kau bersedih hati. Artinya kita disuruh bergembira menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai satu saat kita kemudian mati kita juga akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim. Bahkan
sulit akan menjadi mudah. Kenapa? Karena kita selalu enjoy, karena kita selalu bergembira menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Para hamba dan ibu saudara-saudara yang mulia, kalau ada orang yang berbaik hati menjamin seluruh kebutuhan kita dan anak-anak kita, kemudian meminjamkan rumahnya selama setengah tahun, kita dijamin rumahnya selama setengah tahun, dijamin seluruh kebutuhan kita, kebutuhan ekonomi kita, kebutuhan anak-anak sekolah kita, dijamin setengah tahun saja. Bagaimana sikap kita? Maka apakah sikap yang baik seperti itu tidak menjadi alasan kita untuk berbuat baik, untuk cinta, jatuh cinta kepada orang itu? Hanya orang yang bodoh, yang keterlaluan saja, yang tidak berterima kasih, yang tidak bergembira, yang tidak cinta terhadap sikap orang yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala lebih jauh dari itu saja. Oleh karena itu kita pantas bangga, bergembira menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada orang yang dibilang cerdas, secara akademik dia hebat, S1, S2, S3, tapi ternyata dia menuhankan patung, dia menuhankan matahari, dia menuhankan batu. Masya Allah, sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan. Kita menjadi hamba Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Jadi patut kita bergembira menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kita patut bergembira ya karena datangnya Al-Quran untuk kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sekali lagi bergembira dengan Al-Quran juga akan menjadi api, akan menjadi energi yang kuat ya terhadap Al-Quran ini. Orang yang tidak bisa baca Al-Quran akan ada semangat untuk belajar Al-Quran. Orang yang sudah bisa baca Al-Quran akan semangat untuk membacanya. Masya Allah. Yang malas menjadi semangat. Kenapa? Ada rasa gembira. Dari mulai baca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran. Di dalam Al-Quran atau di dalam Islam ini, menghafal Al-Quran ini benar-benar mendapatkan perlakuan yang istimewa dari Rasulullah SAW. Terbukti ketika pada waktu itu perang Uhud, umat Islam merasakan kekalahan karena dikhianati oleh orang munafik. Dan pada waktu itu umat Islam ada yang tidak taat dengan komando Rasulullah SAW, sehingga banyak terjadi korban. Nah, ketika ada proses pemakaman karena keterbatasan kafan, sehingga ada beberapa korban yang disatukan dalam satu kafan. Ketika mau dikubur ditanya oleh Rasulullah, mana di antara mereka yang paling banyak hafal Al-Quran? Ini ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Ini kan seakan-akan Nabi ini mengatakan kepada malaikat Munkar Nakir, ini umat terbaik, jangan diganggu-gugat. Jadi mendapat perlakuan istimewa. Nah, hafal Al-Quran ini jangan kemudian kita menfonis diri, saya sudah tua, tidak mungkin lagi. Tidak seperti itu. Seberapa kita dapat, selama kita ada niat untuk menghafal Al-Quran, maka kita akan tercatat sebagai penghafal Al-Quran. Walaupun ketika kita nanti mati, ya baru hafal 1 surat atau hafal 2 surat atau 3 surat, tapi kita mati dicatat sebagai penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena niat kita niat untuk menghafal Al-Quran. Nah, energi menghafal Al-Quran ini akan berubah, akan semangat bila ada rasa bangga, ada rasa gembira di dalam hati kita dalam Al-Quran Karim. Para bapak dan ibu saudara-saudara yang mulia, maka energi gembira ini akan merubah segala-galanya, akan menjadi penyemangat, akan menjadi sesuatu yang menjadi hidup ini menjadi enjoy. Dari gembira dengan Al-Quran, membaca, kemudian menghafalnya, kemudian ada mentadaburinya. Dengan mentadaburi kita tahu apa yang menjadi maksud dan tujuan Al-Quran diturunkan untuk kita. Setelah itu kita akan berlarut-larut, ya berangsur-angsur
orang yang mengamalkan apa yang menjadi isi daripada Al-Quran Karim. Itu bisa terwujud, itu bisa mengejawantah bila di dalam hati kita ada rasa gembira terhadap Al-Quran Karim. Oleh karena itu di bulan Ramadan yang baru penuh patus sekali ya kita ya membangkitkan, menumbuhkan rasa gembira kita terhadap Al-Quran. Apalagi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'tikum yawmal qiyamati syafi'an ashabi." Bacalah olehmu Al-Qur'anul Karim, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembaca. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah pertolongan Allah yang bersifat menggenapi dan menyempurnakan. Contoh, kalau seandainya setelah di total general amal ibadah kita, amal sholat kita, ternyata setelah dijumlah tidak cukup untuk mendapatkan tiket surga. Karena kita rajin membaca Al-Quran, maka meskipun amal kita belum pantas mendapatkan amalan surga, mendapatkan tiket surga, dengan membaca Al-Quran kita anggap pantas mendapatkan tiket surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa terwujud bila di dalam hati kita ada rasa gembira terhadap Al-Quran. Para bapak dan ibu saudara yang mulia, barangkali ini saja yang bisa disampaikan. Mari kita bangkitkan rasa gembira, rasa bangga menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bangkitkan, tumbuhkan rasa gembira dengan Al-Quran Karim. Karena inilah yang akan mengantar kita menggapai hasanah dunia, hasanah akhir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran diturunkan bukan untuk menjadi sulit. Tidak. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Al-Quran ini tidak diturunkan kepadamu agar kamu menjadi sulit. Tidak. Justru sebaliknya. Al-Quran diturunkan agar kamu, kata Allah, mudah, terarah, barokah, dan bisa menggapai hasanah tidak hanya dunia tapi hasanah akhir. Insyaallah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi hanya bisa terwujud bila di dalam hati kita ada rasa gembira terhadap Al-Quran. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.